Shalom saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin membagikan renungan ya saudara. Jadi saya mendapati sesuatu yang saya memang selama ini kurang periksa ya saudara. Jadi saya iya aja gitu, tapi ternyata saya melewati sesuatu yang penting gitu di sini. Tapi gini saudara, saya memang ini kalau saudara lihat gitu ya, kata-kata di sini apa namanya, ini Gog di tanah Magog gitu ya saudara. Tahu saya mau membicarakan apa, yaitu di Yehezkiel pasal 38 ya saudara. Jadi saudara, begini, jadi ada kata yang hilang dari Yehezkiel pasal 38 ayat 3 di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Sang Sembahan ya. Sembahan saya bukan dia ya saudara, bukan ini, karena ini ada di kitab sucinya kepercayaan lain. Jadi tidak sama ya, yang saya sembah itu berbeda gitu. Yang saya sembah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara yang di kitab suci kepercayaan lain itu menentang nama Tuhan Yesus Kristus, anti Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya membacanya sekali lagi, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Sang Sembahan, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Sementara bahasa Inggrisnya seperti ini saudara. Bahasa Inggrisnya gini, and say, thus says the Lord God, behold, I am against you. Saya menjadi lawanmu, O Gog, chief prince, atau dalam kurung ruler, yaitu pemimpin para pangeran ya, pemimpin pangeran, atau ruler ini dalam kurungnya pemimpin, pemerintah, dari Rosh gitu ya, dari Rosh, dari Mesek, dan dari Tubal. Jadi ada kata yang hilang di sini saudara. Jadi saya serem juga ya melihat terjemahan seperti ini ya saudara. Jadi di sini saya mengikuti ini YouTube-nya ini ya saudara, tentang ini ya, Timur Tengah update, berapa dekat kita dengan ini Gog dan Magog. Jadi dia bilang gini, Rosh itu negara ini ya saudara. Jadi ya kok nggak ada di dalam bahasa Indonesianya, saya kaget juga gitu saudara. Dan dia membagikan bahwa di negara, saya nggak mau sebut ya saudara, negaranya negara ini nih, negara ini ya Suri dan gitu ya saudara, itu ditaruh pesawat ini saudara, Tupolev 2.2M, pesawat supersonik yang bisa ini ya, mengangkut ini ya nih saudara. Jadi ditaruh di sini saudara, di pangkalan ya, pangkalan militer atau di mana pokoknya, di lapangan terbangnya negara yang tadi Sur-Iyah gitu ya, Sur-Iyah gitu. Lalu saudara, dalam kitab Yehezkiel itu selain ini ya saudara, bahwa ini Rosh adalah ini, kitab Yehezkiel 38 itu, jadi ada Persia, yaitu ini ya saudara negaranya, lalu ada Gomer dan Togarma ya, itu ini negara ini ya saudara, tahu bahasa Indonesianya ya. Dan ada kata inilah negaranya Sur-I dan saudara. Jadi ya
Ada lagi sih banyak beberapa ayat gitu ya yang kok dipotong gitu dalam bahasa Indonesia gitu, dan yang dibagikan gini, dibagikan oleh uh, bapak ini ya saudara, dia hamba Tuhan. Jadi dia bilang begini, negaranya sedang mengalami kelemahan gitu ya di dalam Tuhan gitu. Mereka melakukan apa yang keji di hadapan Tuhan karena mereka melakukan, uh, kalau kata dia Google aja sendiri katanya gitu, melegalisasi ini ya. Ini yang kata yang pertama nih yang kena bolpen ini, lalu melegalisasi apa, konstruksi yang tidak pada haknya yang dikerjakan oleh ini orang-orang ini gitu ya saudara, lalu mempromosikan sesama pernikahan sesama ini ya saudara, dan melindungi uh, mahkamah mereka, mahkamah konstitusinya mereka gitu. Jadi kalau yang ini saya kurang paham ya, karena terlalu kompleks, terlalu rumit, tidak pada tingkat saya gitu. Tapi dia bilang ini sedih gitu karena Tuhan tuh menghendaki keadilan ditegakkan gitu ya saudara, tidak boleh memandang muka, dan Tuhan juga tidak menyukai ini gitu ya, ini kekejian di mata Tuhan gitu ya. Terus kalau emang kita nggak punya hak, nggak boleh kita membangun, kita nggak boleh ngambil yang punya bukan punya kita. Lalu ini kan juga kan menyebabkan kemabukan, menyebabkan kerusakan pada organ tubuh gitu ya saudara. Tapi juga selain itu saudara, saya ingin menyampaikan di sini bahwa apa yang saya sampaikan di sini bukan untuk manas-manasin ya saudara, untuk didoakan, kenapa tidak gitu, kita mengetahui situasi yang terjadi di Israel, karena Israel itu biji mata Tuhan gitu, dan dialah jamnya ya, penentuan jamnya kita gitu, kita bisa melihat kita berada di waktu kapan ini, yang melihat di situasi yang ada di Israel gitu saudara. Jadi demikian yang saya sampaikan ya, kita berdoa, tidak berpikir negatif ya saudara, tapi bersyukur karena dengan demikian waktu kita untuk Tuhan bawa ke awan-awan itu semakin dekat. Masih ada, oh ya gini, jadi begini saya sampaikan mengapa dia sedih gitu ya. Jadi sudah dibuat pemerintahan baru ya untuk menendang gitu ya, mengusir Perdana Menteri yang sekarang itu, yang masih saudara lihat di media massa gitu ya. Tapi di sini saya bacakan ini tanggal 3 Juni ya saudara, bahwa dia dapat informasi bahwa dalam 12 hari, karena sekarang tanggal 5 Juni, berarti ya ini kan tanggal 3 Juni, berarti dalam 10 hari pemerintahan baru akan diambil sumpahnya gitu saudara. Dan ini menarik kata-katanya dia, saya adalah keluarga negaraan saya adalah di sorga. Jadi ya dia menyatakan imannya gitu ya saudara, kita menguatkan hati kita bahwa kita ini milik Tuhan gitu, bahwa kewargaan kita yang sejati adalah di sorga gitu saudara. Demikian saudara ingin saya sampaikan, bahwa Tuhan segera datang, bahwa Tuhan pasti menggenapi firman-Nya, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim ya saudara. Dia adalah Bapa kita dan Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Mari pandang ke atas. Shalom, Maranatha, Tuhan Yesus mengasihi.